Assalamualaikum sahabat online, Bidan Ika di sini tentunya di Ika Club Official. Pas lagi merem dan mencoba tidur di malam hari, pikiran kita malah jadi liar dan berpikir banyak hal. Tiba-tiba banyak pertanyaan muncul di kepala kita, kayak kenapa kita ngerasa sepi kalau sendirian, atau sedih melihat kucing terluka di jalan, atau heran kenapa kita bisa mempunyai kebiasaan aneh atau ketakutan yang nggak beralasan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu emang masih membingungkan. Ternyata ada sebuah ilmu yang mengungkapkan semua teka-teki itu. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir, sebuah bidang ilmu yang penuh tanda tanya yang bernama psikologi. Simpelnya banget, psikologi itu dunia yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Kalau dibayangin, psikologi itu kayak detektif yang lagi nyari harta karun rahasia tentang segala jawaban dan perilaku manusia. Harta itu tersimpan dalam berkotak-kotak peti yang berisi. Apa itu kesadaran, mimpi, perilaku sosial, hingga penyebab gangguan mental. Tapi beda dengan harta karun biasanya, harta karun ini tersembunyi lokasinya. Dia ada di dalam diri kita, tepatnya di otak manusia. Jadi ilmuwan butuh cara khusus untuk bisa masuk ke dalam sana. Cara-cara yang dipakai ilmuwan itu biasa dari mengamati perilaku dari subjek yang mau diteliti atau dengan ngelakuin eksperimen di dalam laboratorium. Itu semua demi mencari jawaban yang paling mendekati harta karun kita tadi. Sayangnya dari beragam cara itu belum ada yang bisa ngebuka jelas isi peti-peti itu. Karena memang keram otak manusia itu yang benar-benar rumit dan super bikin pusing. Bahkan banyak para ilmuwan yang sepakat kalau otak manusia adalah otak yang paling misterius. Tapi tentu, semakin misterius dunia itu semakin membuat kita dan para ilmuwan semakin tertantang untuk menjelajahi otak kita yang misterius ini. Karena dengan menemukan harta karun itu, kita bisa mengetahui banyak hal yang membantu kita untuk lebih kenal dan mengetahui diri kita sendiri. Membantu ngenalin apa yang kita rasakan. Kalau udah gitu, kita bisa paham apa kelebihan dan kekurangan diri serta tahu kapan pikiran kita lagi nggak sehat dan butuh diobati. Dengan psikologi, kita juga bisa tahu kapan kita bisa kerja dan akhirnya bisa tahu bagaimana kita menempatkan diri kita di antara mereka. Nah, ada 3 level penjelasan tentang psikologi. Yang pertama yaitu level paling rendah, psikologi mencoba jelasin suatu perilaku yang ngelihat pengaruh hormon dan sel-sel yang ada di otak kita. Nah, bidang inilah yang ditelusuri lebih lanjut sama biopsikologi dan neuroscience buat ngehasilin obat yang bisa bantuin mereka yang punya gangguan mental. Selanjutnya di level kedua yaitu level menengah, psikologi mencoba mengamati suatu perilaku dari jarak yang lebih jauh. Bukan dari tubuh kita, tapi ngeliat dari kita sendiri gimana karakter dan perilaku kita sehari-hari membentuk sifat kita dalam yang namanya psikologi kepribadian. Kalau di jalan hidup kita pernah ada suatu kejadian yang bikin kita gangguan mental, kemampuan pikiran kita bisa dipelajari lewat psikologi kognitif dan coba diobati lewat psikologi klinis dan konseling. Begitu kita masuk ke level atas yaitu ke level 3, psikologi akan memandang kita dari cakupan yang lebih luas lagi. Kita bakal bisa ngelihat apakah kondisi psikologi seseorang sebenarnya dipengaruhi juga sama masyarakat di sekitarnya. Benarkah depresi paling rentan muncul di kalangan anak muda masa kini? Atau apa benar penduduk Indonesia lebih bahagia daripada negara lain? Semua pertanyaan itu ditelusuri lewat psikologi sosiokultural. Pada akhirnya seperti kata psikolog ini, kita hanya bisa memahami apa yang kita yakini setelah mengamati diri sendiri. Tanpa melakukan itu, kita tidak mungkin tahu apa yang sebenarnya kita yakini. Diri kita ini terlalu rumit untuk dimengerti. Dan seperti itulah gambaran singkat entah besar ilmu psikologi.